5 Januari 2024, tahun B lingkaran 2. Hari biasa masa Natal, warna liturgi warna putih. Bacaan Ekaristi diambil dari 1 Yohanes bab 3 ayat 11 sampai 21, Mazmur 100. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 43 sampai 51. Pada hari ini kita ambil Mada Bakti 352 dan penutup yaitu Mada Bakti 354. Pada Allah Bapa, alam raya karya Bapa, bagi muji padanya, hosana pada Allah Bapa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Dengan kerendahan hati dan kesadaran diri, kita telah berkumpul di sini. Semoga pikiran kita selalu dibuka oleh Allah untuk mengerti sabdanya yang akan kita dengar dan kita renungkan bersama. Dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, marilah kita dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa kita dan memohon ampun kepada Bapa yang Maha Pengampun agar kita tetap menjadi putra putri Bapa yang berkenan di hatinya dan layak mengikuti pada kesempatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. kita mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Untuk menyembuhkan orang yang rendam hatinya, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Hadirlah di tengah-tengah kami dan bukalah pintu hati dan pikiran kami, agar kami semua dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik, meresapkannya dalam hati dan mampu melaksanakan perintah-Mu, serta bisa membuka diri hingga dapat merasakan kebaikan dan peran serta-Mu dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. syukur kepada Allah. Serailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang suci. Marilah hai para bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan. Sebab cahaya gemilang telah menyinari seluruh muka bumi. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil menurut Yohanes. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, Baik. pada hari ini kita telah mendengarkan Injil dari Injil Yohanes. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia itu memiliki pribadi yang luhur dan bermartabat mulia. Karena manusia memiliki 3 keistimewaan, yakni akal, budi, hati nurani, dan kebebasan. Manusia bebas memilih hidupnya mau berbuat benar atau curang, mau bermalas-malasan atau rajin, mau jadi umat Katolik
full atau setengah-setengah. Di dalam bacaan Injil hari ini, kita diperlihatkan dua tokoh yang berbeda. Yang pertama ada Santo Filipus yang percaya akan nubuat Musa dalam kitab Taurat perihal tentang Tuhan Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Dan tokoh yang kedua kalau kita dengar tadi ada Santo Nathanael yang awalnya kurang percaya, bahkan meragukan apakah mungkin sesuatu baik datang dari Nazaret, namun memperlihatkan kejujuran dirinya dan kemudian mempercayai Tuhan Yesus. Teman-teman, dari dua gambaran tokoh di atas mengajak kita untuk menyadari identitas kita sebagai murid Tuhan Yesus berada di posisi yang mana. Apakah percaya pada Tuhan atau kurang percaya atau bahkan meragukan Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, haruskah kita menyadari bahwa hidup kita dari Tuhan dan itu suatu panggilan darinya? Kita hadir atau dilahirkan ke dunia karena Allah mengasihi kita, maka sudah layak dan benar seharusnya kita percaya pada Tuhan dan ikut akan bimbingan Roh Kudus-Nya. Tidak mudah dalam mengikuti Yesus, tetapi pasti asalkan ada kemauan untuk berkorban, karena Tuhan menjanjikan bagi kita yang setia padanya akan melihat kemuliaannya. Teman-teman yang terkasih, semoga di awal tahun 2024 ini kita semakin menyadari bahwa hidup kita dengan kasih Tuhan agar kita tidak terjerumus ke dalam kegelapan dan kita semakin percaya kepada penyelenggaraan ilahi sebagaimana Santo Filipus yang percaya pada Tuhan dan mewartakan kepada sesamanya. Semoga berkat Tuhan, Injil Tuhan pada hari ini dapat menguatkan iman kita dan dapat menjadikan kita teladan yang baik bagi Tuhan dan bagi umat-umat yang ada di sekeliling kita. Semoga pewartaan ini dapat menjadikan kekuatan iman bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pada hari ini, maka marilah kita bersama-sama meresapkannya di dalam hati kita agar sabda Tuhan hari ini sungguh hidup dalam diri kita. Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan disegarkan oleh renungan serta sharing pengalaman terkait permasalahan yang terjadi di sekitar kita, maka marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun di tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Kuasa, yang dengan kemurahan hatinya mendengarkan doa orang beriman. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja yang telah Engkau pilih, yaitu Bapak Suci Paus Fransiskus, para uskup, para imam, frater dan suster. Semoga mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelayan yang setia. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para dosen, staf, dan karyawan Kerawati Setakat Negeri Pontianak. Ya Bapa, semoga segala sumber kebaikan kiranya Engkau selalu memberkati dan melindungi para dosen,
staf karyawan Kirawati yang ada di Sekolah Tinggi Agama Katolik ini, agar mereka mampu mengemban tugas mereka dalam membangun mahasiswa-mahasiswi yang profesional, agar dapat berguna bagi bangsa dan negara sesuai dengan kehendak-Mu. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami, ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena telah menghadirkan kedua orang tua yang begitu mengasihi dan menyayangi kami. Mereka rela memberikan segala yang mereka miliki bagi kebahagiaan kami. Semoga Engkau memberikan kedua orang tua kami kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang melimpah. Berilah umur yang panjang bagi kedua orang tua kami, agar kelak setelah dari tempat ini, kami dapat membahagiakan mereka dan membuat mereka bangga akan pencapaian kami nantinya. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau berkehendak agar semua orang menjadi selamat dan tidak ada yang binasa, maka kami mohon kabulkanlah doa umat-Mu ini. Semoga karena pimpinanmu di dunia hidup dalam perdamaian dan keadilan, serta kiranya umat-Mu memuliakan Dikau dan ketenangan dan kebahagiaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa ini sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita putra putri Allah. Maka dengan kuasa Roh Kudus itu kita berani berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, namamu, datanglah kerajaan. Seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami mengucap syukur atas sabda yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Semoga anugerah kudus ini meneguhkan iman kami yang rapuh dan membuat kami semakin takut akan Dikau, agar kami mampu dan siap untuk menjadi pewarta sabda kasih-Mu bagi sesama kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, sanak keluarga kita, saudara kita, aktivitas, pekerjaan, pendidikan, serta perjalanan hidup kita selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari yang terkasih, ibadat sabda kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan sabda Tuhan. Amin. Bagi umat pilihan, Hai gembala